Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab suci Al-Quran telah menerangkan dengan jelas bahwa tak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, umat beragama tidak bisa menghindari fenomena nabi palsu yang terus bermunculan sejak Rasulullah SAW wafat, mulai dari semenanjung Arab hingga ke ujung Asia. Tidak berhenti orang-orang yang mengaku mendapat hidayah ataupun mukjizat lalu menyebut dirinya sebagai nabi. Di Indonesia, tercatat ada 5 orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi penerus Nabi Muhammad SAW. Untuk meyakinkan masyarakat, tak jarang nabi palsu ini menggunakan cara aneh hingga maksiat. Mulai dari menyuruh umatnya beribadah tak lazim, menyetor uang sampai melakukan ritual yang berujung pemerkosaan. Dan berikut ini adalah 5 nabi palsu yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Lia Aminuddin alias Lia Eden. Berpakaian putih dan bermahkotakan rangkaian bunga, Lia Aminuddin mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan rasul sekaligus Imam Mahdi. Peristiwa gaib yang menimpanya membuat perangkai bunga ini mampu menarik ratusan pengikut untuk masuk menjadi penganut Eden. Tak tanggung-tanggung, janda berumur 67 tahun ini juga mengklaim bisa meramalkan kiamat. Alhasil, mulai dari cendekiawan, seniman, dan artis terpikat oleh sabda Lia Eden. Namun, kedikdayaan nabi palsu ini runtuh saat Mahkamah Agung memutus Lia dengan 3 tahun penjara pada tahun 2007 lalu. Sedikit demi sedikit, pengikut sang nabi berkurang. Sampai saat ini hanya mencapai belasan orang saja. Bahkan kegiatan Istana Tuhan yang merupakan kediaman Lia Eden di Senen pun sepi. Seorang pengikutnya mengatakan nabi palsu tengah beristirahat dan belum diperintahkan Tuhan lagi untuk berdakwah. Lia Eden memang beberapa kali bikin gempar. Pada Agustus 1999 silam, Lia bersama 75 orang jemaah Salamullah melakukan ritual memerangi Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Ritual di bibir pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, itu disebut Lia untuk membinasakan Nyi Roro Kidul yang mereka anggap lambang kemusyrikan. Selama 45 menit, Lia memimpin jamaah Salamullah melakukan sholat berjamaah. Pada bagian akhir ritualnya, Lia menjerit, "Allahu Akbar, lepaskanlah hamba dari kutukan Roro Kidul." Sambil teriak, Lia menghunus sebilah keris sepanjang 20 cm di depan dadanya. Ada pula satu keahlian Lia yang lain, yaitu menyembuhkan orang. "Saya mendapat karunia besar dari Allah," begitu kata Lia Eden. Padahal ia mengaku tak pernah belajar khusus soal itu. Awal mula, anugerah itu menurut Lia Eden ketika ia sholat tahajud, memohon petunjuk yang kuasa. Lalu tiba-tiba, ia merasa tubuhnya menggigil dan berkeringat. Kemudian tangannya seperti dituntun untuk mengobati orang sakit. Berbagai penyakit ia tangani, mulai dari penyakit gatal-gatal hingga kanker. "Mau tahu pegangan saya selama pengobatan?" "Surah Al-Fatihah," ujar Lia Eden. Sebagai pemimpin spiritual jamaahnya, Lia pernah mengubah gaya busananya. Sebelumnya dia berjilbab ketat, tapi sejak Januari 2005 ia tinggalkan semuanya. Sebagai gantinya, Lia mencukur pelontos rambutnya dan pakaian yang melekat di tubuh wanita yang di Salamullah dipanggil Paduka Ratu itu kini hanya batangan kain putih sepanjang 7 meter tanpa jahitan. Pakaian dan kepala pelontos juga diikuti para pengikutnya. Tidak lupa simbol bagian atas kepala mereka melingkar bulatan, simbol mahkota surga dan tanda lulus ujian Tuhan, katanya. Pada 2 Juni 2009, Lia dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Dia dinilai terbukti melakukan penistaan dan penodaan agama. Vonis itu setelah polisi menyita ratusan brosur yang dinilai berisi penistaan agama. Yang kedua, Dedi Mulyana alias Eyang Endet. Nabi palsu Dedi Mulyana yang berasal dari Banten adalah nabi berperilaku bejat, mengaku memperoleh wangsit dari musyawarahnya dengan jin di laut. Nabi yang juga berprofesi sebagai dukun ini menyatakan kenabiannya. Selama 2 tahun, Eyang Endet merekrut pengikutnya dengan persyaratan menyetor uang senilai 5 juta rupiah. Parahnya lagi, nabi ini mampu menipu 30 perempuan untuk melakukan ritual keagamaan dengan jalan berhubungan intim. Pemerkosaan inilah yang membawa Eyang Endet pensiun jadi nabi palsu. Polisi langsung membekuk Eyang Endet di tempat persembunyiannya di Lampung pada Juni 2005 silam. Yang ketiga adalah Ahmad Musaddek alias Abdus Salam.
Di tahun 2006, sosok Ahmad Mossadegh ternar di penjuru negeri dengan predikat nabi palsu. Betapa tidak, saat itu Mossadegh menafsirkan kitab suci dengan cara sendiri dan tidak mewajibkan umatnya sholat, puasa, dan ibadah wajib lainnya. Seperti nabi-nabi palsu lainnya, Mossadegh mendapatkan wangsit setelah selama 40 hari 40 malam bertapa di Gunung Bunder, Bogor. Dinilai semakin meresahkan, Mossadegh pun diamankan polisi hingga akhirnya bertobat. Di samping tokoh agama, Mossadegh menulis tentang taubatnya di 3 lembar kertas HVS yang menyatakan dirinya kembali ke ajaran Islam pada tahun 2007. Meski pernah menyatakan diri bertaubat, sepertinya Ahmad Mossadegh hingga kini dianggap masih menyebarkan ajarannya dengan menggunakan nama lain. Di antaranya adalah Milah Abraham dan Gerakan Fajar Nusantara ataupun Gavatar yang masih aktif di beberapa wilayah Indonesia. Yang selanjutnya adalah Asyriyanti Samuda. Di usianya yang masih muda, Asyriyanti Samuda, yaitu 30 tahun, sudah percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah nabi. Untuk merekrut pengikut, warga Kepulauan Sula, Maluku ini menerbitkan buku yang dicetaknya sendiri, kemudian disebarkan kepada masyarakat setempat. Lucunya, selain menjadi nabi, Asyriyanti pun berniat menyampaikan sabdanya pada Presiden 2014 lalu. Lewat bukunya yang berjudul Pemimpin yang Diutus Cahaya dari Indonesia Timur for Presiden RI 2014, buku ilegal ini sampai ke MUI Maluku Utara. Dengan cepat, MUI setempat langsung mengadakan dialog dan pendekatan ke nabi palsu. Sang nabi pun akhirnya digiring untuk disidang pada 15 Juni 2012 lalu. Yang selanjutnya adalah Sutarmin dari Gunung Lau. Memasuki tahun 2013, sosok nabi palsu kembali muncul di lereng Gunung Lau. Si nabi yang diketahui bernama Sutarmin adalah seorang guru agama yang meneruskan ajaran pendahulunya, yaitu Rohmat. Polres Karanganyar langsung bergerak mengendus adanya aliran sesat yang diajarkan nabi palsu di lereng Gunung Lau ini. Namun hingga kini, polisi belum mengungkapkan identitas dan lokasi nabi palsu tersebut. Menurut penuturan MUI Karanganyar, Rohmat sendiri dan pengikutnya memang menyimpang dari ajaran Islam, yakni mengganti nama Nabi Muhammad SAW dalam syahadat dengan nama Rohmat. Dan perbedaan lainnya adalah pada salat wajib dan salat duha. Ajaran Rohmat disebarkan secara tertutup, hanya khusus kepada anggota pengajiannya saja. Dan inilah 5 orang gila yang mengaku dirinya sebagai nabi yang ada di Indonesia. Demikian video singkat ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.